Siapa Kak Yani? Apa kabarnya? Wah, gimana nih kabarnya Kak Vini? Wah, aku sih sehat-sehat aja sih Tan. Puji Tuhan. Udah lama nih, padahal nggak ketemu Kak Vini ya. Waduh. Hilang kemana? Seperti aku banyak dikangenin ya. Iya pastilah, kita merasa kehilangan ya. Kalau Kak Vini nggak ada, aduh, kayaknya kamu udah Minggu lalu kan aku ada Tan. Oh iya betul, minggu lalu Kak Vini ya, sekarang ketemu lagi. Tapi kan aku nggak ada waktu itu. Oh iya. Iya, ada yang udah ketemu Kak Vini, tapi kalian kan belum. Oh iya. Iya, oke. Tapi ini kayaknya kita kayak ini ya, apa koboi gitu ya. Ada topinya. Aduh. Adik-adik masih inget nggak biar kita yang terbaru Kak Vini masih inget? Aku ingat. Oke, yuk kita mau ya. Biar semangat paginya tuh langsung. Kalau masih ada yang tiduran tuh udah semangat gitu, kita biar ya dulu. Takutnya masih ada yang kayak, duh, kenapa sih udah hari Minggu lagi? Kenapa sih harus ibadah lagi gitu kan? Aduh, kayaknya aku masih ngantuk deh. Masih kasihkan kemarin semalam ya main game terus sampai aduh larut malam tidurnya gitu kan. Oke deh, yuk kita mulai. Oke, siapa yang mana nih? Kak Vini atau Lena? Aku aja. Oke. Prajurit-prajurit Tuhan, aku pasti menang. Yeay! Sekali lagi ya. Yuk, yang semangat ya. Oke. Prajurit-prajurit Tuhan, aku pasti menang. Yeay! Oke. Pasti adik-adiknya udah ngikutin nih. Tahu nggak kenapa sih? Oh iya, aku prajurit-prajurit Allah, aku pasti menang. Menangnya menang apaan? Tahu nggak Kak Vini? Aku nggak tahu dia apa tuh Kak. Kenapa? Jadi kita prajurit-prajurit Allah, prajurit-prajurit Tuhan, aku pasti menang. Karena kita pasti menang bersama Tuhan, kita pasti bisa menang terhadap apa? Menang terhadap dosa, terhadap malesnya kita, menang terhadap apa? Kebiasaan buruknya kita. Kita harus menang. Nih. Menang terhadap virus-virus yang ada sekarang ya Kak. Iya benar, kita semua masih sehat itu berarti kita menang ya. Jadi menangnya itu menang terhadap banyak hal. Bersama Tuhan kita sebagai prajurit Tuhan pasti menang. Oke. Yuk sebelum kita mulai ibadah seperti biasa kita berdoa dulu. Oke, aku mau berdoa ya Kak. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Sampai pada pagi hari ini indah ini Tuhan kami boleh ibadah online lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Bapak setiap ibadah kami Tuhan boleh kami bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, boleh kami sampai ada pada pagi hari ini Tuhan itu semua karena Kau Bapak. Biarpun Tuhan keadaan kami yang sampai sekarang belum bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah hilang dari kami pribadi Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Prajurit-prajurit Tuhan, aku pasti menang. Yeay! Oke, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau sembah Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Yeay! Jadi anak Tuhan
tanpa Yesus seperti donat hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Life without Jesus, like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus, like a donut. Oh, there's a hole in the middle of your heart. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga. Oke adik-adik, ya memuji Tuhan, kita udah
goyang-goyang yang lompat-lompat luar biasa ya. Saatnya kita seperti biasa ya. Tapi memang sih saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Aku ada yang ketinggalan deh. Apa yuk Alkitabmu mana? Ayo jangan lupa. Nah, ini dia. Jadi juga jangan lupa Alkitabnya di bawah, dibikin di samping, terus dibuka. Ya, kan kita cuma baca Alkitab nih. Enggak 24 jam kita baca. Ya, pasti kita punya kesibukan lain, tapi jangan lupa kalau setiap ibadah selalu Alkitabnya di bawah. Dan tiap hari pun juga pasti kan udah baca kan. Nah, karena itu Alkitabnya selalu disimpan dengan baik. Oke. Saatnya kita mau mendengarkan Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, bersatu dalam doa. Bapak yang surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kamu sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang baik, telinga yang baik supaya kami mendengarkan firman-Mu. Dekati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman sehingga apa yang disampaikan bukan hanya sebagai dongeng, tapi benar-benar firman itu menjadi berkat, menjadi rema, dan biar Roh Kudus bekerja di dalamnya sehingga setiap perkataan yang disampaikan Tuhan jadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Hari ini tentang apa nih Kak? Ada kita bicara tentang satu tokoh Alkitab. Siapa lagi nih? Kayaknya tiap minggu pasti ada tokoh Alkitab yang baru ya setiap minggunya Kak. Yang pasti mereka walaupun tokohnya mungkin kadang-kadang sama, tetapi ada teladan-teladan yang berbeda. Oke. Ya. Kalau di Alkitab ini yang kalian mau cerita nih tokohnya ini, dia adalah tokoh yang luar biasa. Wow, luar biasa seperti apa tuh? Tahu nggak? Dia itu orang yang benar-benar taat banget. Yo, siapa yang taat? Taat. Nah, taat itu apa sih? Taat itu sebenarnya adalah patuh. Nah, taat itu patuh. Terus kalau dikasih tahu nggak ngeyel. Jadi nggak boleh, namanya taat itu nggak ngeyel. Jadi misalnya kami ini pergi ke sana, saya beli apa ya, beli nasi goreng, udah harus jalan. Nah itu namanya taat. Terus langsung kerjakan. Nah taat itu nggak menunda-nunda. Ya. Jadi dia tuh apapun yang dilakukan kalau orang taat itu biasanya ciri-cirinya tuh dia nggak tunda-tunda, dia langsung kerjakan, dia nggak ngomel, dia nggak ngeyel, ya dia melakukan semua tugas dengan baik, tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, nggak boleh protes. Nggak protes itu namanya taat. Nah tokoh Alkitab kali ini dia itu luar biasa taatnya. Taatnya kenapa? Kenapa tuh Pak? Dia satu hari disuruh Allah untuk pergi. Nah, perginya ini dia nggak tahu tujuannya. Pokoknya bilang gini, kamu harus pergi meninggalkan rumahmu. Kamu pergi ikut dengan aku. Ya. Terus dia berkata begitu. Dia mau nggak? Tahu nggak? Dia tuh mau loh. Mau. Padahal dia nggak ada tujuannya ya? Nggak tahu tujuannya. Pokoknya Tuhan berkata, kamu, hai Abraham, namanya apa? Abraham. Bukan, waktu itu namanya Abraham. Karena dia pertama kali dipanggil Tuhan tuh namanya Abraham. Abraham siapa nih yang namanya Abraham? Nah, Tuhan menyuruh dia untuk apa? Pergi dari rumahnya. Bukan untuk kabur ya, tapi Tuhan akan membawa dia ke suatu daerah yang dia nggak tahu juga kemana. Nah, pokoknya dia bilang, Tuhan berkata apa? Ikutlah aku. Aku akan membawa kau keluar dari tanahmu dan membawa kau ke suatu tanah yang aku janjikan. Abraham ini dia pergi bersama dengan istrinya dan keponakannya yang nama Lot. Mereka meninggalkan tanah Haran, yaitu tanah kelahirannya, untuk pergi ke suatu daerah yang Tuhan nanti kasih tahu. Ya, jadi Abraham ini pergi. Warganya juga bingung, kamu mau pergi kemana? Kan sudah enak di sini. Dia adalah orang kaya, dia punya kekayaan yang luar biasa. Hidupnya nyaman. Ngapain pergi lagi? Tapi Abraham berkata, aku harus pergi, harus taat pada Tuhan. Kemana? Gak tahu.
Aneh ya Pak ini ya, kemana nggak tahu, pokoknya ikut aja. Tapi Abraham tuh luar biasa loh, dia taat, dia ikutin. Tuhan suruh pergi, Tuhan suruh berhenti. Berdiam di daerah sini, berkemah di sini, dia ikutin. Dan dia nggak bertanya, Tuhan kemana ya? Daerah mana? Hingga akhirnya Tuhan bawa dia ke tanah yang dijadikan oleh Tuhan kepada Abraham. Luar biasa ya. Coba kalau misalnya ada adik, siapa ya? Ada adik kita misalnya, namanya Rafael tuh. Rafael, ayo pergi. Belum tentu dia Rafael pasti mau kemana kan? Kemana nih gitu kan? Pasti, aduh jangan deh, kalau aku udah nyaman di sini, aku udah nyaman di rumah sini, banyak teman-temannya gitu ya. Dia pasti gak mau. Nah, tapi Abraham itu luar biasa deh. Dia adalah orang yang taat. Dia nggak perlu tanya. Dia juga nggak mikir, wah selama di jalan bagaimana. Hingga akhirnya Tuhan memberikan apa? Tanah Kanaan, tanah yang luar biasa yang Tuhan berkati. Dan dia benar-benar nyaman tinggal di situ ya. Tuhan berkati, jadi tambah kekayaan bertambah. Ya kambing, dombanya, terus budak-budaknya, semuanya kekayaan bertambah. Dia adalah pribadi yang taat luar biasa. Nah, Bapak Abraham, dari nama Abraham akhirnya dia rubah menjadi nama Abraham. Tapi ada lagi nih yang lebih hebat lagi dari Bapak Abraham. Ketaatannya yang ini benar-benar luar biasa. Tahu nggak Kak Vini? Kan Bapak itu ya, Allah Bapak janji nih sama Bapak Abraham, keturunannya akan banyak nih, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Wah banyak ya. Terus aku hitung loh. Berapa? Kalian bisa hitung nggak? Tuh pasir. Gak usah deh banyak-banyak, sesendok aja. Itu pasir mabok ya. Apalagi tuh pasir di laut. Waduh, lautnya pasti luas lagi ya. Nah, pada waktu itu Tuhan udah memberikan Bapak Abraham ini satu orang anak, yaitu namanya siapa? Tahu nggak siapa namanya? Ishak bukan? Iya betul. Ishak ya. Dia punya anak. Punya anak nama Ishak satu-satunya. Nah satu malam nih Bapak Abraham bermimpi. Tuhan datang pada Bapak Abraham. Abraham, aku mau engkau mempersembahkan anakmu satu-satunya itu untuk aku. Bapak Abraham bingung. Anakku cuma satu. Kenapa dia udah lagi sama Tuhan? Udah begitu tau nggak? Untuk mendapatkan anak ini nunggu 25 tahun. Jadi pada waktu Abraham berpindah dari kampung halamannya di Haran, itu 25 tahun kemudian baru dia punya anak. Berarti pada waktu itu dia berumur 100 ya. Nah dia baru punya anak. Anaknya diminta lagi sama Tuhan. Aduh Tuhan gimana sih? Udah tinggal punya satu, diminta lagi. Terus bagaimana ya janji Tuhan keturunannya akan banyak? Terus dari mana anak-anaknya? Iya, kan gak mungkin. Tapi kira-kira Bapak Abraham galau ya? Kalau sekarang tuh ada kata-kata galau gitu kan? Galau lah pasti ya. Iya, bisa gimana? Tapi dia ingat bahwa dia harus taat kepada Tuhan. Nah pagi-pagi dia ajak tuh anaknya, ayo bisa ikut Bapak kemana? Pokoknya kamu ikut aja. Ya dia pergi bersama pembantunya. Mereka pergi naik onta, mereka ke gunung di mana Tuhan sudah menentukan bahwa Ishak harus dipersembahkan di situ. Nah terus dia berkata sama bujangnya, kamu tunggu sini aja. Aku sama anakku akan naik ke atas. Kami akan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, akhirnya mereka berdua, Ishak suruh panggul kayunya, Bapak Abraham bawa peralatannya, mereka naik ke atas gunung itu. Nah, waktu di jalan, Ishak bingung, kok nggak ada bawah-bawahnya, nggak ada dombanya ya, nggak ada kambingnya. Iya, tapi kok Bapak bilang akan mempersembahkan korban. Nah, korban apaan? Dia bingung. Dia bilang, kok kita nggak ini ya, nggak ada korban. Nah dia bertanya pada bapaknya, tapi Bapak Abraham bilang nanti di atas Tuhan sudah menyediakan. Nah Ishak itu juga anak yang taat, dia juga sudah mendapat jawaban begitu, dia nggak bertanya-tanya lagi. Kalau kita mungkin
ya papa udah capek, ya, terus makan dombanya, kapan nyampenya? Aduh, pasti naik gunung kan, pasti capek ya jauh. Tapi Ishak diam aja loh, dia juga anak yang taat, jadi Ishak sama Abraham mereka berjalan. Pasti dalam hati Bapak Abraham ada rasa sedih. Ya Tuhan, anakku cuma satu, kenapa Tuhan ambil ya? Tapi dia adalah pribadi yang luar biasa tuh, ya. Dia benar-benar taat, dia nggak bertanya apapun. Sampai di atas gunung, dia bikin mezbahnya dan dia kemudian siapkan batu-batunya, dia mulai siapkan kayunya, dan dia berkata pada anaknya, anakku Ishak, sekarang tidurlah kau di sini. Pasti bagaimana ya perasaannya? Bisa kaget kali ya, aduh ternyata yang mau dibakar aku. Mungkin ya papa, jangan dong. Mungkin juga Abraham bisa jadi, Tuhan jangan Tuhan, aku sayang. Pasti kan begitu. Pasti bisa aja ya Pak. Bisa bilang, jangan papa, jangan bunuh aku. Tapi bisa sama Abraham itu luar biasa. Karena apa? Karena Abraham itu dia seorang yang taat, sehingga anaknya pun taat. Anaknya pun dia duduk dengan tenang dan dia tidur di mezbah itu. Dia berkata, dia ikutin apapun yang apanya mau. Mungkin hatinya Bapak Abraham sangat-sangat rasanya sedih banget, tapi dia minta dia harus taat. Dan benar-benar persembahkan, tapi mereka udah siap nih, ya. Ishak udah taruh di situ, udah siap. Dan Bapak Abraham sudah akan mau membunuh Ishak. Kemudian tiba-tiba terdengar suara, berhenti. Ya. Allah berkata, Pak, berhenti. Di situ ada korban. Dan telah aku sediakan bagi. Ya, akhirnya Ishaknya nggak jadi dikorbankan. Tuhan udah gantikan dengan domba yang ada tersangkut di semak-semak di dekat situ. Ya, nah maksudnya Tuhan itu apa? Tuhan tuh cuma ingin tahu setaat apa Abraham. Tadi dia mau meninggalkan keluarganya, ya kan? Yang pertama dia ninggalin keluarganya, ninggalin semua yang dia punya, dia taat dan dia lulus. Yang kedua ini harta yang benar-benar satu-satunya ya, yang sangat dia sayang, yang mau dibilang itu janjinya Tuhan, terus janjinya Tuhan itu bagaimana? Tapi dia tetap taat. Nah, itu luar biasa. Dan luar biasanya lagi dia nggak pernah ngomel, nggak protes, dia juga nggak marah, ya dia lakukan semuanya dengan taat tanpa alasan apapun dia lakukan. Tanpa bersungut-sungut, tanpa mengeluh. Nah, iya betul. Kalau seringkali kan kita ngomel, menggerutu, kok begini, begitu ya. Kalau disuruh apapun. Nah, adik-adik belajar dari Bapak Abraham yang taat. Taat, benar-benar taat. Dia nggak perlu, dia nggak protes, dia nggak bertanya, dia nggak mengeluh, dia lakukan semua tugasnya dengan baik. Dan akhirnya Tuhan berkati dia, benar janjinya Tuhan digenapi, ya. Keturunannya Abraham sangat banyak, ya. Kalau pada waktu itu Abraham tidak taat, mungkin dia nggak jadi pindah ke tanah Kanaan, ya. Dia itu keturunannya ya nggak ada lagi, ya. Tapi karena ketaatannya dan dia benar-benar lakukan apa yang Tuhan perintahkan, semua jadi Tuhan digenapi. Nah, adik-adik kita pun bisa jadi teladan, jadi pribadi yang taat, ya. Pada mama papa yang pasti ya. Kalau taat sama Tuhan, mungkin Tuhan nggak lihat kok, nggak apa-apa. Sekali kan kita gitu, Tuhan nggak lihat kok, nggak apa-apa, udah nggak usah taat deh. Gitu. Padahal Tuhan melihat ya. Iya, Tuhan pasti lihat. Yang pasti kita harus taat pada papa mama. Nanti kita lihat orang guru, ya, kakak-kakak sekolah minggu. Nah, taat nggak kita? Ya. Kalau kita pada orang-orang yang bisa kita lihat kita taat, pasti kita juga bisa taat sama Tuhan. Jangan berkata, aku ini taat sama Tuhan, nih semua firman Tuhan aku lakukan. Tapi suka membantah orang tua. Kalau suka ngelawan. Kalau di sekolah guru ngomong apa, wah udah heboh ya, dia jawab sendiri. Terus di sekolah minggu, kakak sekolah minggunya kasih nasihat, marah. Nah, itu namanya nggak bisa taat. Itu nggak mungkin bisa taat sama Tuhan, karena apa yang dilihat oleh kita aja nggak taat, apalagi oleh pribadi yang nggak pernah kita lihatnya. Tapi Tuhan selalu lihat loh, apapun yang kalian lakukan Tuhan masih lihat.
Dan hasil dari ketaatan kalian pasti ada hasilnya. Yes. Oke. Wow, ternyata bener ya Kak. Abraham ya tadi kan. Tokoh Abraham sangat luar biasa sih untuk mengajarkan kita untuk taat ya Kak. Taatnya luar biasa. Oke, kita berarti pagi hari ini disuruh untuk lebih taat lagi berarti ya dalam kehidupan kita ya Kak tadi ya. Simpel tadi kata Kaliana bilang harus taat sama orang tua, taat sama guru mungkin, sama kakak sekolah minggunya. Pokoknya waktu disuruh itu nggak bersungut-sungut lah ya Kak, dilakukan aja. Karena pasti ujungnya ada sesuatu yang lebih baik lagi. Iya betul. Oke. Mantap sih ya. Gila. Siapa nih yang mau jadi Abraham? Next. Aku sih mau sih Kak kalau kayak gitu. Aku juga mau lah. Kita semua harus mau taat ya Kak. Kita semua harus jadi taat lah. Iya, kita tahu firman Tuhan, kita juga harus taat. Oke. Yuk, sekarang kita berdoa dulu. Sekalian mau tutup. Boleh. Berarti ibadah kita sampai di sini dulu. Kita akan ibadah lagi di minggu depan, ibadah online seperti ini. Jangan lupa di like, di subscribe, terus di share juga untuk teman-teman adik-adik yang mungkin mau lihat ibadah sekolah minggu kita, supaya kita bisa menjadi garam dan terang untuk sekeliling kita. Mungkin itu aja. Sebelumnya Kaliana untuk kita dalam doa dulu. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami seperti Abraham untuk menjadi pribadi yang taat, yang gak ngomel, yang gak mengeluh, gak protes atas semua yang harus tugas yang diberikan pada kami, atas semua nasihat yang diberikan pada kami, karena semua yang diberikan pada kami itu semua mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan padamu. Berkati kami Tuhan, kehidupan kami masing-masing, hari lepas hari, dalam studi kami, dalam kehidupan keluarga kami, orang tua kami. Juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, untuk gereja kami. Tuhan berkati Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami, serta para menteri, dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan, rakyat Indonesia dapat melalui masa pandemi ini dengan baik, dan kami semua Tuhan Kau berikan kesehatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. See you. God bless.